proses pembuatan kopi. Ini biasanya dipakai oleh para barista untuk bisa memproduksi kopi. Dari biji kopi diolah, kemudian sedemikian, kemudian dimasukkan di tempat ini, dan kemudian akan diproses di sini dan menjadi minuman. Ampasnya dengan alat ini, ampasnya itu bisa tersisihkan. Ini adalah tempat untuk kopinya. Di kopinya diisi, dipadatkan, kemudian dimasukkan ke sini, dan akan terpisah antara kopi dengan ampas. Itulah kehidupan kita. Suatu saat kita akan mengerti dalam kehidupan kita bahwasanya segala sesuatu yang terjadi awalnya masih mentah. Tetapi ketika melalui sebuah proses, maka biji kopi itu yang awalnya biji dari tanaman diolah, kemudian diproses menjadi sebuah minuman yang enak diminum. Dan di tempat ini biasanya para barista mengolah dan memproses. Itulah kehidupan kita. Dikatakan dalam sebuah kebenaran firman Tuhan itu demikian. Ayub 28 ayat 28 dikatakan, tetapi kepada manusia ia berfirman, sesungguhnya takut akan Tuhan itulah hikmat, dan menjauhi kejahatan itulah akal budi. Kalau saya berikan pengertian firman ini demikian, bahwa dengan hidup takut akan Tuhan kita akan memperoleh hikmat. Hikmat itu adalah pengetahuan yang daripada Tuhan, yang manusia tidak akan pernah dapatkan tanpa dekat dengan Tuhan. Dan hikmat itu datangnya dari surga. Hikmat Allah itu, hikmat Tuhan datangnya dari surga. Bahkan hikmat itu begitu pentingnya dalam kehidupan kita, sehingga kita mampu untuk menemukan dan mampu kita ini melalui sebuah proses kehidupan dapat kita lalui dengan baik. Kita perlu hikmat, karena hikmat penting akan memimpin kita ke jalan yang benar. Perlunya kita takut akan Tuhan, perlunya kita banyak belajar firman, maka dari situ akan muncul banyak pengertian-pengertian yang tersembunyi. Seperti yang dikatakan dalam 1 Korintus, apa yang tidak pernah dipikirkan oleh manusia, tidak pernah dilihat, dan tidak pernah timbul dalam hati, itu Tuhan sediakan. Itu adalah hikmat yang tersembunyi, yang datangnya dari surga. Sebelum dunia dijadikan, hikmat itu sudah ada di surga. Dan itu akan diberikan kepada kita, kepada orang-orang yang mengasihi Tuhan, yang takut akan Tuhan. Kita perlu hikmat untuk hidup di dunia. Kita perlu hikmat untuk kita melangkah menghadapi kenyataan hidup ini. Hikmat itu begitu penting. Bahkan hikmat ini dibutuhkan seperti dikatakan di dalam Alkitab. Raja Salomo, dia berdoa, dia meminta kepada Tuhan supaya dia memperoleh hikmat. Banyak orang yang berusaha untuk menjadi pandai dan pintar. Untuk menjadi pandai dan pintar kita perlu belajar. Pada prinsipnya manusia itu adalah luar biasa. Tuhan ciptakan kita ini luar biasa, memiliki kemampuan berpikir yang luar biasa. Untuk menjadi pintar kita perlu belajar. Untuk menjadi orang yang seperti orang-orang yang pandai, mendapat ranking, mendapat nilai, kita perlu belajar sungguh-sungguh. Tetapi hikmat itu adalah pengertian dari surga yang dunia tidak pernah punya, tetapi Tuhan sediakan. Rahasia yang tersembunyi yang datangnya dari surga, itulah hikmat. Pengertian di surga itulah hikmat yang dari Tuhan. Nah, banyak orang mengejar kepandaian tetapi tidak berusaha mencari hikmat Tuhan. Pikirnya dengan orang yang pandai itu sudah luar biasa. Pikirnya dengan orang memiliki kecerdasan, dengan EQ yang hebat, kita menjadi luar biasa. Tapi kita perlu hikmat Tuhan, orang percaya. Kenapa? Hikmat bukan hanya membuat orang pandai, tapi hikmat membuat orang memiliki pengertian-pengertian yang dunia tidak pernah pikirkan. Itu Tuhan berikan kepada kita. Raja Salomo, ketika dia berdoa kepada Tuhan, dia meminta. Dia tidak meminta kepandaian yang manusia punya, tapi dia minta hikmat kepada Tuhan. Pada suatu ketika dua wanita ini, satu wanita memiliki anak, tetapi wanita yang satu ini tidak memiliki anak. Dan ketika wanita yang satu ini memiliki anak, dia masih bersama dengan wanita yang lain. Datanglah kedua wanita ini kepada Raja Salomo. Kemudian dua wanita ini berperkara dengan Raja Salomo, meminta pertimbangan.
Dikatakan oleh raja, ini ada permasalahan, ada sesuatu yang harus diselesaikan. Anak ini yang aku pegang ini adalah anakku. Tetapi wanita yang lain berkata, oh bukan itu anakku. Mereka berseteru membicarakan tentang anak. Ini anaknya siapa, ini anaknya siapa. Raja Salomo melihat ini ada yang tidak beres dari dua wanita ini. Sementara wanita yang tidak memiliki anak, dia mengatakan bahwa anaknya yang meninggal ini mengatakannya bahwa anak yang hidup ini adalah anakku, tetapi padahal anaknya sudah meninggal. Sementara wanita memiliki anak ini bahwa mengatakan ini juga anakku, sehingga Raja Salomo menjadi bingung. Apa yang terjadi di sana? Kemudian Raja Salomo meminta hikmat kepada Tuhan. Bagaimana cara menyelesaikan sebuah permasalahan kehidupan? Dia perlu hikmat Tuhan. Kemudian dia berkata, kalau begitu begini, anak ini kita potong jadi dua, supaya semua dapat rata. Raja Salomo tahu bahwa memisahkan anak dari orang tua itu adalah dosa besar. Apalagi mempengaruhi anak supaya tidak mengasihi orang tua itu adalah dosa besar. Mengambil hak orang lain itu dosa besar. Mengambil anak orang lain dianggap menjadi anaknya sendiri sementara tanpa persetujuan adalah tidak boleh. Akhirnya Raja Salomo berkata, kita ambilkan pedang dan potong jadi dua. Pada saat itu apa yang terjadi? Wanita yang mengakui ini anaknya padahal bukan anaknya, dia berkata, ini anakku. Kalau gitu gak bisa ini, potong saja biar dibagi dua. Tetapi seorang ibu yang mengasihi anaknya, dia berkata, sudah jangan dipotong, biar diambil oleh wanita yang satu ini. Di sana akhirnya Raja Salomo mengerti bahwa seorang ibu itu mengasihi anaknya. Seorang ibu apapun terjadi itu mengasihi anaknya. Meskipun Raja Salomo mengatakan dia harus dipotong, dibagi dua, tetapi wanita seorang ibu ini mengatakan, jangan, biarkan dia hidup. Aku serahkan anak ini kepada dia. Di sini Raja Salomo tahu bahwa wanita yang satu ini berusaha memisahkan anak dari orang tua dan mengambil alih anak itu. Dosanya luar biasa dia dapat. Dan itu tidak benar dia dapat. Akhirnya Raja Salomo menemukan sebuah hikmat yang luar biasa. Di sana Raja Salomo tahu bahwa wanita yang mengakui anaknya padahal bukan anaknya, itu adalah wanita yang salah dan jahat di hadapan Tuhan. Dan kemudian Raja Salomo mengatakan, kalau begitu tidak jadi dipotong. Wanita ini adalah wanita yang jahat di mata Tuhan. Dia mengakui anaknya padahal bukan anaknya. Dia memisahkan anak dari orang tua. Maka hal itu adalah dosa besar di hadapan Tuhan. Oleh karena itu, wanita ini akhirnya dihukum oleh Tuhan, oleh Raja Salomo. Ini adalah sebuah gambaran kehidupan betapa pentingnya hikmat buat kita. Kita tidak bisa hidup dengan kemampuan pola pikir manusia yang terbatas. Kita bisa memiliki kemampuan yang luar biasa yang tidak pernah manusia pikirkan. Tuhan sediakan, dikatakan 1 Korintus 2, yaitu hikmat yang dari surga. Kejarlah hikmat itu. Dikatakan hikmat dari Tuhan itu dimulai dengan takut akan Tuhan dan belajar akan firman Tuhan. Dan dikatakan, dan untuk mendapat hikmat kita harus menjauhi kejahatan, menjauhi hal yang tidak benar di hadapan Tuhan, supaya kita memiliki jalan keluar, memiliki solusi dalam hidup. Kita minta kepada Tuhan dan berdoa terus. Tuhan beri aku hikmat dalam permasalahan. Tuhan beri aku hikmat dalam pekerjaan. Tuhan berikan aku hikmat dalam menghadapi pelayanan. Tuhan berikan aku hikmat, pengertian-pengertian surgawi yang tidak pernah dunia miliki, supaya ada pengertian, ada hal yang terbaik, ada solusi yang terbaik. Sebab firman Tuhan dikatakan 1 Korintus 9, apa yang tidak pernah dipikirkan, yang tidak pernah timbul dalam hati, yang tidak pernah dilihat mata, itu disediakan Tuhan buat orang yang percaya. Yaitu hikmat yang tersembunyi sebelum dunia jadikan. Hikmat itu sudah ada. Berdoa terus buat kita semuanya, buat saudara kita. Jangan hanya mengejar kepandaian. Orang banyak mengejar kepandaian, belajar banyak, boleh, nggak ada yang salah. Sampai dia anaknya dileskan supaya bisa pandai, boleh, nggak ada yang salah. Tapi saya kasih tahu, berdoalah para orang tua untuk anak kita. Tuhan berikan anakmu hikmat, karena di sana dia akan survive hidupnya. Dia akan menjadi orang-orang yang luar biasa.
dia akan menemukan, dia akan bisa memberikan solusi, dia akan menjadi berkat dan berdampak bagi lingkungannya seperti Raja Salomo dengan dua wanita ini. Dia memiliki dampak yang besar. Dia memiliki solusi yang terbaik. Sehingga apa terjadi? Dua wanita ini, yang satu yang mengakui anaknya, mencoba memisahkan anak dari orang tua, maka dia dihukum. Itulah cara Tuhan untuk menyelesaikan setiap permasalahan kita. Biarlah hikmat itu minta. Kita terus setiap hari Tuhan berikan aku hikmat, Tuhan berikan aku hikmat. Tetap berdoa terus. Hikmat itu penting dalam permasalahan kita. Apapun masalah, Tuhan berikan aku hikmat. Hikmat perlu diuji juga dengan firman Tuhan. Belajar firman Tuhan. Hidup melakukan apa yang Tuhan Yesus ajarkan. Saya yakin dan percaya hikmat itu akan memimpin kita kepada kebenaran. Hikmat itu akan memimpin kita kepada pengertian-pengertian surga yang tidak pernah dunia miliki, dan membuat kita menjadi orang-orang yang luar biasa seperti Raja Salomo. Dia menjadi berkat bagi banyak orang. Dia menjadi teladan bagi banyak orang. Apapun yang dengan kehidupan Salomo dengan dosanya, tetapi yang kita bahas hari ini adalah hikmat Tuhan yang luar biasa. Biarlah hikmat itu adalah kehidupan kita. Bagi saudara kasih Tuhan, biarlah hikmat itu adalah kehidupan kita. Minta setiap hari, minta setiap doa kita, minta terus. Sudah Tuhan berikan hikmat anakku, Tuhan berikan hikmat keluarga, Tuhan berikan hikmat kepada orang-orang di sekitar, karyawan, supaya mereka bekerja dengan baik. Yakin dan percaya hikmat itu akan membuat semua menjadi baik adanya. Salam pena, Tuhan Yesus memberkati.